Kemudian misalnya angka 2 yang muncul, berarti kan tinggal 2, 23, 24, 25, dan 26. Bisa mengerti nggak yang ini? Yang tanpa pemulihan dan tanpa urutan. Bisa. Kalau Mbak Frima bingung. Bingungnya di mana Mbak Frima? Dilihat di tabelnya ya. Sisi dadu pada lemparan pertama, sisi dadu pada lemparan kedua. Karena di sini tidak ada pemulihan, berarti kan nanti misalnya kalau pertama dilempar nilai 1 sudah keluar, berarti kan nanti pada pelemparan kedua dia tidak mungkin muncul. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kemungkinannya hanya ada yang belakangnya aja yang bisa berubah. Lemparan kedua bisa nanti 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Oke. Itu sama nanti dengan tabel yang atas itu nanti sama dengan tabel yang bawah. Atau untuk Mbak Asna ngerti? Mbak Asna gimana? Oke. Nah, rumus untuk ruang sampel tanpa pemulihan dan urutan itu adalah N dalam kurung N. Berarti bacanya gimana itu? Ada yang tahu cara bacanya, cara baca rumusnya? N faktorial dibagi dengan N kecil faktorial dikali dengan N besar dikurangi N kecil difaktorialkan. Masih ingat kan gimana caranya memfaktorialkan? Masih ingat nggak? Faktorial itu. Oke, saya tulis. N Nah, contoh dalam kasus dadu ya. N besarnya berarti berapa? Maaf, saya salah nulis. Ini harusnya N besar. Komputernya masih hang. Maaf, komputernya masih not responding. Jadinya nggak bisa dipakai. Contoh di buku aja ya, dilihat. Di situ dibaca N faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil faktorial. Dimana N besar tadi sama seperti definisi sebelumnya, yaitu jumlah sisi atau populasinya, kemudian yang N kecil adalah jumlah percobaannya. Nah, untuk yang tanpa pemulihan dan tanpa urutan itu dimasukkan ke rumus yang faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi, karena ada 2 kali lemparan, berarti N kecilnya bernilai 2, sehingga
nanti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial. Nah, untuk mengerjakan faktorialnya itu seperti yang ada di modul halaman 4.12. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. 6 faktorial hasilnya berapa? Yang punya kalkulator saintifik itu bisa dihitung lebih cepat. 6 faktorial berarti hasilnya berapa? (720). Kemudian dibagi 2 faktorial. 2 faktorial berapa 2 faktorial? Kemudian 6 dikurangi 2 faktorial berarti berapa faktorial? 6 dikurangi 2 berapa? 4. 4 faktorial hasilnya berapa? 4 faktorial hasilnya 24. Ya, benar. Kemudian dihitung berapa tadi hasilnya ini. Jadi ada berapa kombinasi? Kalau ini dimasukkan tadi perhitungannya, nanti hasilnya berapa? 15. Ya, benar Mbak Gita. Sudah mengerti semua cara mendapatkan nilai 15? Sudah bisa? Sudah. Oke, lanjut ke nomor 3. Dengan pemulihan dan tanpa urutan. Berarti kan nanti dengan pemulihan, misalnya 1 sudah keluar pada lemparan pertama, berarti pada lemparan kedua bisa muncul lagi. Ya, kemudian dan tanpa urutan berarti nanti misalnya 1 sama 2 itu karena tanpa memperhatikan urutan berarti dia bisa sama dengan 2 ketika lemparan pertama 2 dan ke lemparan kedua 1 itu akan sama dengan lemparan pertama itu 1, lemparan kedua hasilnya 2. Ngerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Sudah. Nah, rumusnya itu nanti N besar ditambah N kecil dikurangi 1 dibagi N. Coba dihitung rumus yang ada di halaman 4.13. 7 faktorial itu dari mana? Nilai 7 faktorial itu dari mana? (5.040). Enggak, saya nanya nilai 7 faktorial itu didapat dari mana? Kan pemulihan jadi ditambah 1. Bukan itu maksudnya. Itu dapatkannya itu dari 7 faktorial itu dari 6 ditambah 2 dikurangi 1.